Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hitung Dulu. Belajar matematika jadi lebih mudah dan seru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja yang ada di Pusmendik Kemdikbud ini. Yang pertama ada tentang kerangka asesmen TKA jenjang SMA, MA, SMK, MAK, dan sederajat. Di sini ada beberapa menu ya, mulai dari mata pelajaran wajib sampai mata pelajaran pilihan. Saya akan membahas dari mata pelajaran wajib dulu, yaitu tentang matematika. Ada menu tentang definisi, muatan, jadi nanti kalian bisa mengunjungi webnya tersendiri. Terus kemudian kompetensi, matriks assessment beserta dengan contoh soal yang akan kita bahas selanjutnya. Oke. Akan kita bahas satu persatu, mulai dari definisi dulu. Nah, kita akan membahas tentang kerangka asesmen TKA untuk pelajaran matematika pada jenjang SMA, MA, atau SMK sederajat berdasarkan dari Pusmendik tadi ya, atau Pusat Asesmen Pendidikan. Yang pertama akan kita bahas tentang definisi. TKA matematika mengukur kemampuan murid dalam memahami fakta, konsep, prinsip, dan prosedur matematika, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian untuk menu yang kedua tadi terdapat 5 kompetensi atau 5 elemen pada mata pelajaran matematika. Yang pertama adalah elemen bilangan, yang kedua elemen aljabar, yang ketiga geometri dan pengukuran, yang keempat trigonometri, dan yang kelima adalah tentang data dan peluang. Selanjutnya yaitu tentang kompetensinya. TKA mempunyai 3 level untuk masing-masing soal. Level yang pertama yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman, level yang kedua tentang aplikasi, dan level yang ketiga adalah penalaran. Kompetensi yang pertama, pada level pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman. Pada matematika, proses berpikirnya ada banyak. Yang pertama yaitu tentang menghitung. Dalam menghitung, kita akan melakukan perhitungan berdasarkan prosedur yang mencakup operasi hitung aritmatika, mulai dari operasi tambah, kurang, kali, bagi, atau dikombinasikan. Begitu juga dengan operasi aljabar atau operasi matematika yang lainnya. Proses berpikir yang kedua tentang memahami informasi. Memahami informasi dari grafik fungsi, tabel, diagram, infografis, atau bentuk visual lainnya. Proses berpikir yang ketiga yaitu tentang mengelompokkan, yaitu tentang mengelompokkan objek berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip matematika dalam cakupan sub-elemen. Proses berpikir pada level 1 yang terakhir yaitu tentang mengidentifikasi, yaitu tentang melakukan identifikasi terhadap objek menggunakan konsep, fakta, dan prinsip matematika dalam cakupan sub-elemen. Selanjutnya, pada level yang kedua yaitu aplikasi. Proses berpikirnya ada 3. Yang pertama yaitu tentang memodelkan, yaitu memodelkan masalah kontekstual terkait cakupan sub-elemen ke dalam pernyataan matematika. Yang kedua yaitu tentang menerapkan strategi dan operasi matematika berupa operasi hitung, operasi aljabar, atau bentuk operasi lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan konsep dan prosedur matematis yang familiar dan rutin. Yang ketiga yaitu menginterpretasikan atau interpretasi, yaitu memahami dan menjelaskan makna dalam berbagai situasi, kejadian, pernyataan, representasi, atau masalah matematika. Kompetensi yang ketiga yaitu tentang penalaran. Proses berpikirnya ada 6, yaitu menganalisis, menentukan, menjelaskan, dan menggunakan hubungan beberapa konsep, fakta, prinsip, atau prosedur matematika dalam cakupan sub-elemen.
Yang kedua yaitu memecahkan masalah, yaitu tentang mengaitkan beberapa konsep, fakta, prinsip, prosedur, dan representasi matematika dalam cakupan sub-elemen untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi baru atau konteks yang tidak rutin. Yang ketiga, mengevaluasi, yaitu mengevaluasi alternatif strategi dan solusi dari suatu pemecahan masalah. Yang keempat, menyimpulkan, yaitu menarik kesimpulan yang valid dari informasi, data, atau bukti yang diberikan menggunakan konsep, fakta, prinsip, dan prosedur matematika dalam cakupan sub-elemen. Yang kelima, melakukan generalisasi, yaitu menyusun pernyataan matematis yang menggambarkan hubungan yang lebih umum terkait konsep, fakta, prinsip, dan prosedur dalam cakupan sub-elemen. Terakhir yaitu menjustifikasi, memberikan argumen matematis atau langkah ataupun prosedur operasi matematika secara logis untuk mendukung strategi atau solusi dari suatu permasalahan. Setelah kompetensi yaitu tentang matriks assessment. Jadi kita akan membedah satu persatu dari elemen-elemen tadi. Yang pertama tadi ada elemen bilangan, sub-elemen atau submaterinya hanya pada bilangan real. Kompetensinya yang akan diujikan yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait cakupan sub-elemen berikut: jenis dan sifat bilangan, serta operasi bilangan saja. Otomatis operasi bilangan itu beserta sifat-sifatnya antara lain komutatif, asosiatif, dan distributif. Batasan pada elemen bilangan hanya meliputi bilangan real ya, termasuk bilangan asli berpangkat, bilangan bulat atau bilangan pecahan, atau juga bilangan berpangkat bilangan pecahan. Elemen yang kedua yaitu tentang aljabar. Sub-elemennya ada 3. Yang pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan linier, yaitu kompetensi yang akan diujikan memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut. Jadi aljabar itu meliputi yang pertama sistem persamaan linier multivariabel, sistem pertidaksamaan linier multivariabel, dan juga yang terakhir tentang program linier. Batasan atau catatannya, maksimum banyaknya variabel yang digunakan 3. Jadi bisa jadi variabelnya itu 1, misalnya X, variabel 2 misalnya X dan Y, variabel 3 misalnya X, Y, dan Z. Nah, untuk aljabar, sub-elemen yang kedua yaitu tentang fungsi. Kompetensi yang akan diujikan yaitu memahami, mengaplikasikan, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan permasalahan terkait cakupan sub-elemen berikut. Yang pertama, domain, kodomain, daerah hasil, dan representasi fungsi linier, kuadrat, dan rasional dalam berbagai bentuk. Yang kedua, inverse fungsi dan representasinya. Yang terakhir yaitu tentang fungsi komposisi dan representasinya. Batasannya hanya pada identifikasi fungsi yang meliputi cara analitis dan grafis. Aljabar yang ketiga, sub-elemennya yaitu tentang barisan dan deret. Otomatis kompetensinya hanya pada barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Batasannya yaitu penerapan barisan dan deret termasuk dalam masalah pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk. Elemen atau materi yang ketiga yaitu tentang geometri dan pengukuran. Di sini sama, terdapat 3 sub-elemen. Yang pertama tentang objek geometri, yaitu tentang hubungan 2 sudut, 2 garis, dan 2 bidang. Begitu juga dengan hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang. Termasuk dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, yang terakhir yaitu teorema Pythagoras. Sub-elemen yang kedua yaitu transformasi geometri, yaitu tentang pemahaman, pengaplikasian, dan penalaran yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah terkait cakupan sub-elemen berikut. Transformasi geometri termasuk translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, serta komposisinya dari sebuah titik. Geometri dan pengukuran yang ketiga yaitu sub-elemen tentang pengukuran.
yaitu kompetensi yang akan diujikan adalah tentang keliling dan luas bangun datar, yang kedua volume dan luas permukaan bangun datar, yang ketiga tentang jarak dua objek geometri. Batasan yang akan diujikan, bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan bangun datar yang merupakan gabungan dari segitiga dan lingkaran. Sedangkan bangun ruang yang diujikan meliputi bangun ruang beraturan dengan sisi datar dan lengkung. Jarak dua objek geometri meliputi jarak dua titik, dua garis, dua bidang, jarak titik dan garis, serta jarak titik dan bidang. Matrik asesmen yang keempat yaitu tentang elemen atau materi trigonometri. Subelemen atau submateri yang diujikan yaitu hanya pada perbandingan trigonometri dengan kompetensi yaitu semua yang tercakup atau terkait dengan sin, cos, tangen, kotan, sekan, dan juga kosekan. Nomor 5 tentang matriks atau asesmen terakhir yaitu elemen, data, dan peluang. Dengan sub elemen atau submaterinya yaitu tentang data. Di sini berarti otomatis tentang statistika dan peluang kejadian ya. Yang pertama yaitu kompetensi tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram itu di sini yang dijelaskan ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual. Kemudian tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data kelompok. Sedangkan untuk peluang sendiri berarti otomatis mencakup tentang kaidah pencacahan dan peluang kejadian. Oke, untuk selanjutnya tentang contoh soal akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Di sini kita hanya menjelaskan tentang elemen-elemen yang akan diujikan saat TKA. Berarti contoh soal yang disajikan oleh Pusmendik ada 10 soal akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.